এই যন্ত্রণা প্রতিদিন বুকে নিয়ে বোধহয় আমি এই গ্রামে এসেছিলাম শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেব বলে। Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. SLMT-TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul FIR. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja mari kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Sekelompok warga yang tengah bermain judi tidak menyadari kalau di halaman mereka telah terjadi pembunuhan. Kasus yang terjadi di desa kecil Raghunatpur menjadi sorotan Inspektur Suranjan dari kota Kolkata. Karena dalam waktu 1 minggu ini terjadi 3 kali pembunuhan. Sedangkan waktu pemilihan ketua partai sebentar lagi akan digelar. Suranjan tidak mau kejadian semakin parah ketika terjadi pemilihan nanti. Maka ia meminta Haldar, bawahannya, untuk memilih polisi khusus dari Kolkata yang akan dikirim ke Raghunatpur untuk menyelidiki semua kasus pembunuhan yang telah terjadi. Di halaman parkir, Haldar ditelepon oleh Bhagirat Misra yang merupakan pengusaha Raghunatpur. Ia meminta untuk bisa mengamankan semua bisnis ilegalnya agar tidak tercium polisi baru yang akan menyelidiki kasus kematian di desa tersebut. Selain meminta pada Haldar, Bhagirat juga memberikan sejumlah uang pada Gaci, petugas kepolisian, untuk memberikan laporan palsu mengenai kematian ketiga korban tersebut kepada polisi yang akan bertugas di Raghunatpur. Sementara di tempat lain, Abu Rojid, duta seorang polisi muda yang masih belum bisa melupakan kematian keponakan dan keluarga kakak perempuannya yang tewas tertembak orang yang tidak dikenal saat ia tengah melakukan panggilan video dengan keponakannya. Saat tengah sendiri, Haldar datang dan memberi tugas kepadanya untuk pergi ke desa Raghunatpur untuk menyelidiki kasus kematian berantai yang terjadi di desa tersebut. Abor yang mendatangi desa Raghunatpur dengan mengendarai mobilnya berhenti di sebuah pos jaga dan memberhentikan sebuah truk yang cukup membuatnya curiga. Namun, Naren Mosak, salah satu polisi penjaga yang sudah tahu isi truk tersebut, mencoba mengalihkan perhatian Abror. Melihat air muka Naren yang sedang menutupi kebenaran, ia mengakui jati dirinya yang merupakan polisi khusus yang ditugaskan dari Kolkata. Mendengar hal itu, Naren menyetujui truk itu diperiksa. Abror sangat terkejut ketika melihat ada sekitar 10 wanita yang terikat dan mulutnya disumpal berada di dalam bak truk tersebut. Supir truk berusaha melarikan diri, tapi Abror bisa menangkapnya kembali. Di kantor kepolisian, semua petugas sibuk bertaruh sambil menikmati pertandingan bola di televisi. Hingga Paritos Bairagi merasa terganggu atas kedatangan Nepal yang merupakan pemilik truk yang menuntut Paritos karena berita penangkapan supir truk telah sampai
ke telinganya. Ia menuntut karena Paritos berjanji akan memuluskan perjalanan truk miliknya. Paritos yang belum mendengar kabar itu menjadi terdiam, hingga datang Abror yang langsung memperkenalkan diri sebagai polisi penyelidik di desa tersebut. Abror langsung meminta semua korban yang diduga akan dijadikan sindikat perdagangan dan dijadikan pelacur didata oleh Guru Nadi, seorang petugas polisi yang ada di daerah tersebut. Sir. Namun Bagirat yang mengetahui usahanya mulai diusik oleh Abror meminta Haldar untuk mengendalikan Abror. Dengan bergegas, Haldar menelpon Abror dan memintanya cepat kembali ke Kolkata. Namun, saat Abror ingin meninggalkan kantor polisi itu, Paritos menerima telepon yang mengabarkan kalau telah ditemukan sebuah mayat lagi di daerah Gazipur. Abror pun membatalkan kepulangannya dan memutuskan untuk ikut dalam rombongan polisi itu melihat ke tempat kejadian perkara. Mayat yang ditemukan dalam posisi tergantung. Ia memberikan beberapa pertanyaan kepada warga sekitar yang ada di sekitar area tersebut. Abror menyimpulkan seluruh korban pembunuhan ini adalah anak buah Bangirat Misra. Abror menemui Panchayat Pardhan Loal untuk mengetahui siapa Bangirat Misra sebenarnya. Panchayat mengatakan kalau Bangirat Misra adalah kepala geng yang menguasai desa ini sejak 30 tahun yang lalu dan menjalankan semua bisnis ilegal tanpa takut karena semua polisi yang bertugas adalah anak buahnya juga. Abror menemui Dr. Esa, yang merupakan dokter forensik yang memeriksa semua korban pembunuhan yang telah terjadi selama ini. Sementara, Nepal dan juga Bangirat Misra mendatangi rumah Depa yang merupakan rumah tempat melindungi para gadis yang akan diperjualbelikan. Mereka meminta para perempuan itu untuk dikembalikan. Depa yang ketakutan segera menelpon Esa untuk meminta memanggil Abror untuk melindungi mereka. Esa pun berlari menemui Abror untuk ikut ke rumah Depa menyelamatkan para wanita yang dilindungi di sana. Dengan cepat, Abror bersama Esa mendatangi rumah Depa dan langsung menyelamatkan gadis-gadis tersebut. Namun Bangirat Misra menelpon Haldar dan menekannya untuk menarik kembali Abror ke Kalkuta. Mendapat telepon dan pengancaman dari Haldar, mau tidak mau Abror menurutinya dan berjanji besok pagi ia akan kembali ke Kolkata. घर जाना है हाँ बहुत देर जल्दी कर रहे Abror pun ke kantor polisi dan mengambil semua berkas yang menjadi bahan laporannya nanti di Kolkata dan berpamitan pada semua polisi yang bertugas. Namun, saat ia melangkah pergi, Paritos mengejarnya dan mengatakan baru saja Suranjan, inspektur dari Kolkata mengajukan banding pada Menteri Dalam Negeri untuk bisa mengizinkan Abror tetap di Raghunathpur. Mau tidak mau, Paritos harus menerimanya. Abror dan Naren mengunjungi pertunjukan Suili, mencuri dengar anak buah Bangirat Misra bernama Shanu yang menerima telepon dari seseorang. Mereka mengikuti Shanu yang meninggalkan bar hingga sampai ke sebuah perkampungan pembuatan batu bata. Tapi mereka kehilangan jejak Shanu hingga mereka terpaksa jalan kaki menggunakan senter. Sementara Shanu yang tengah ketakutan bersembunyi dan mendengar suara Naren dan Abror yang terus memanggil namanya. Hingga ia tidak menyadari seorang bertopeng berada tepat di belakangnya
dan menikamnya hingga ia tewas. Dengan langkah gontai, Sanu mendekati Abror dan Naren, tapi saat ia mendekat, ia langsung tewas seketika. Sir? Abror menembak orang yang mencurigakan dan mencoba mengejarnya, tapi ia gagal. পারলাম না স্যার পালিয়ে গেল Gobindo, Bikas, Gope, dan Sinu adalah 4 korban yang dibunuh dalam waktu 1 minggu ini. Abror meminta Naren untuk pergi ke gudang arsip memeriksa latar belakang 4 korban ini. Sementara Abror datang ke rumah Suili, memenuhi undangannya untuk merayakan Hari Raki dan memakan manisan bersamanya. Ia menganggap Abror sebagai kakak laki-lakinya. Setelah mengunjungi Suili, Abror mendatangi rumah Esa dan menemui keluarga Esa yang tengah bersama para siswanya. Abror berbicara pribadi dengan ayah Esa, bernama Kesaf Chakraborty. Namun, ia sedikit curiga ketika melihat beberapa coretan-coretan kecil di dinding kantor Tuan Kesaf. Naren yang telah selesai dengan tugasnya merasa khawatir ketika Suili tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Maka ia meminta Abror untuk mengantarnya ke rumah Suili. আসুন স্যার Namun berulang kali mereka mengetuk rumah Suili, tidak ada jawaban sama sekali. Hingga Naren memutuskan untuk masuk lewat pintu belakang yang terbuka lebar. Mereka sangat terkejut ketika melihat Suili terbaring tertelungkup dengan kondisi baju yang compang-camping. Abror langsung menutup tubuh Suili dan Naren menggendong Suili lalu langsung membawanya ke rumah sakit. ঈশা ম্যাডাম শিউলি তোর কিচ্ছু হবে না। Sampai di rumah sakit, mereka bertemu dengan Esa dan memintanya menangani keadaan Suili. কিচ্ছু করে স্যার কিচ্ছু না ওর সাথে Tak lama, Tuan Kesaf datang melihat Abror sedang menenangkan Naren yang terus menangis karena keadaan Suili. Abror merasa sangat marah dan mengira ini semua adalah perbuatan Bangirat Misra. Hingga ia mendatanginya dan meluapkan kemarahannya. गाड़ी रोका क्यों? क्या हुआ? ন্যাকামো করবি না 1 ঘন্টা সময় দিচ্ছি Tapi Bangirat sama sekali tidak merasa melakukan hal itu dan malah meninggalkannya begitu saja. Abror langsung kembali ke rumah sakit. Naren yang selalu berada di sisi Suili memegang erat tangan Suili hingga Suili sadar. Dalam keadaan lemah, ia menceritakan kalau Madan dan Nepal adalah pelakunya. Mereka masuk dan mengira Suili adalah pelaku pembunuhan Sinu hingga mereka pun menyiksa Suili. Madan dan Nepal menemui Paritos. Namun Paritos meminta mereka mengikuti Gurupal ke sebuah tempat. যা গুরুপদর সাথে যা Hingga Abror datang namun Paritos berbohong, mengatakan Madan dan Nepal melarikan diri setelah tahu Abror telah mengincarnya. Tak lama Naren datang dan mau memukul Paritos ketika tahu Mahan dan Nepal melarikan diri. Tapi Abror berusaha melerainya. Walaupun heran, terus meracau melampiaskan kekesalannya dan meninggalkan kantor polisi. Setelah Naren pergi, Paritos memberitahu sebuah rahasia kepada Abror. Di lain tempat, Gurupal ditodong oleh seseorang. Sementara Abror langsung menemui Kesaf Chakraborty dan memberondong pertanyaan tentang siapa Baidyanatha Gosal dengan mengajukan bukti kalau Baidyanatha Gosal pernah membuat FIR nomor 339 pukul 7 tahun 2006 dan terdapat tanda tangan Kesaf pada FIR tersebut. Mau tidak mau Kesaf Chakraborty menceritakan kebenarannya. 14 tahun lalu, saat adik laki-lakinya bernama Baidyanatha Gosal membawa keluarganya berlibur ke desa ini, sekaligus menghadiri sebuah pesta pernikahan keluarga mereka. Saat itu, Disa, sepupu Esa sedang bermain petak umpet dengan Esa di pinggir danau. Madan, Nepal, Gepa, Gobindo, Bikas, dan Sinu yang dalam kondisi mabuk langsung memperkosa Desa dan membuang tubuhnya di danau tersebut.
Esa yang bersembunyi melihat semua kejadian yang dialami oleh sepupunya. Ia terus menangis, tapi takut untuk mendekat hingga ia melaporkannya kepada ayahnya. Mereka kemudian membawa Disha ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara Madan dan Nepal tengah dikejar oleh Esa yang membawa pisau dan berniat membunuh mereka. Saat Madan dan Nepal berlari, mereka dihadang oleh Depa dan juga Gurupa. Kesaf membawa Abror ke tempat disembunyikannya Madan dan juga Nepal. Nepal dan Madan terus berlari ketakutan menghindari Depa dan Esa yang dihadang oleh Gurupal. Namun, setelah Esa mendekat, mereka kembali ditodong pistol oleh Naren yang datang juga ke tempat itu. Esa dan Depa pun bersembunyi dan tak lama Abror pun datang. As a senior officer, it's my order. Abror langsung menodongkan pistol kepada Naren dan mencoba menasihati Naren untuk tidak menembak mereka. Diam-diam, Esa mendekati Nepal dan menggunakan kesempatan Abror dan Naren yang tengah berselisih paham untuk membunuh Nepal. Abror dan Naren terkejut melihat tangan dingin Esa begitu cepat menebas leher Nepal hingga ia tewas begitu saja. Esa mendekati Madan dan ingin membunuhnya. Tapi Abror menodongkan pistol kepada Esa. Esa tetap ingin membunuhnya karena bertahun-tahun ia menyimpan dendam ini dan menyesali saat melakukan laporan tidak ada gerakan berarti para polisi tersebut. Hingga pamannya Baidayat bunuh diri dan bibinya mengalami gangguan kejiwaan akibat kehilangan putri dan juga suaminya. বছর ধরে এই যন্ত্রণা প্রতিদিন বুকে নিয়ে বোধহয় আমি এই গ্রামে এসেছিলাম শুধুমাত্র প্রতিশোধ নেব বলে। Abror mengarahkan pistolnya dan tiba-tiba ia menembak Madan tepat di hadapan semua orang. Hingga mereka semua terdiam. Abror kembali ke Kolkata menghadap Inspektur Suranjan dan menyerahkan laporan yang telah ia tutup dan mengatakan pelakunya adalah Madan. Dan ini semua adalah perang dari dua geng yang berkuasa di desa itu. Selain menutup kasus pembunuhan itu, Abror juga telah menyegel semua bisnis ilegal yang dilakukan Baigrat Misra dan juga menangkapnya. Mendengar laporan Abror, Inspektur Suranjan merasa bangga karena Abror berhasil mengerjakan misinya dengan sangat baik. Abror meninggalkan kantor polisi Kolkata dan menuju mobilnya yang tengah ditunggu oleh Esa. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film FIR. Kisah perjuangan seorang polisi yang tidak pernah menyerah, patut dijadikan contoh ya sahabat. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.